Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Hair Hal Talk. Kita akan membahas berbagai permasalahan, memberikan analisis, dan mencari solusi. Indonesia baru, Indonesia masa depan, Indonesia kita. BRICS itu adalah sebuah perkumpulan dari negara-negara yang kita tahu BRIC itu adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa, Afrika Selatan. Pada awalnya BRIC ini tanpa S, jadi hanya BRIC. Brasil, Rusia, India, dan China. Jadi BRIC ini didirikan pada tahun 2006 sebagai suatu perwujudan aspirasi dari negara-negara yang ingin mencari alternatif dari sistem keuangan dan sistem politik yang selama ini terlalu didominasi oleh Amerika. Jadi BRIC ini sebenarnya adalah suara-suara yang ingin dunia itu kembali pada tatanan yang multipolar sebagai antitesis dari dunia unipolar yang selama ini dipromosikan atau diterapkan oleh Amerika. Sekalipun ada sebuah lembaga yang namanya PBB atau UN yang merupakan ikon dari dunia multipolar karena diakui sebagai wujud dari kebersamaan semua negara di dunia yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua. Nah, BRIC ini akan memiliki berbagai agenda bersama. Dalam hal ini diantaranya adalah bagaimana membentuk satu sistem keuangan dunia yang bisa menyerap aspirasi negara-negara tersebut. Akhir-akhir ini BRICS menjadi perhatian banyak negara karena dunia yang multipolar atau tatanan multilateralisme itu kembali menguat pasca berbagai kejadian di dunia yang ternyata banyak negara merasakan harapan. Ada harapan di situ, Bapak, ada harapan dengan adanya BRICS ini. Jadi sekali lagi tujuan BRICS adalah memberikan alternatif atau membangun alternatif bagi sistem moneter, sistem politik, dan mengembalikan dunia kepada tataran yang multipolar tersebut. Itu. BRICS ini hari ini diikuti oleh banyak negara-negara selatan terutama ya, negara-negara yang selama ini disebut sebagai developing countries yang kemudian bangkit menjadi dirinya sendiri, bangkit dengan semua potensi yang dimiliki. BRICS sendiri hari ini diikuti mungkin sekitar oleh 40-45% dari total penduduk dunia, kemudian mencakup kurang lebih 30% perekonomian dunia. Jadi kalau kita bicara kontribusi BRICS ya, BRICS ini akan memiliki potensi besar sebagai kekuatan yang diikuti oleh banyak negara. Tadi saya katakan BRICS ini sebenarnya adalah cerminan dari suara negara-negara Global South ya, negara-negara yang tadi ingin mengimbangi, ingin memberikan suara yang berbeda terkait dengan berbagai agenda global. Nah, hari ini negara-negara Afrika itu sangat tertarik untuk tergabung dalam BRICS ya. Lebih dari 25 negara atau 30 negara diundang oleh Vladimir Putin untuk datang ke BRICS Summit di kota Kazan di Rusia. Saya kira kalau kita bicara kontribusi, ini akan sangat besar tergantung bagaimana kemudian kita meletakkan BRICS ini dalam tatanan yang mungkin lebih universal. Karena BRICS ini adalah aspirasi sebagian negara yang ingin, saya tidak katakan melawan, tapi memberikan alternatif tadi. Jadi Global South itu akan sangat banyak tergabung atau tertarik untuk bergabung di dalam BRICS ini. Walaupun kemudian nanti ada menyisakan satu ruang yang menurut saya
akan sangat penting untuk dimainkan Indonesia, yaitu bahwa kemudian tatanan global yang multilateral yang selama ini sudah diakui dan disepakati yaitu PBB itu menemukan relevansinya untuk dilakukan reformasi secara menyeluruh. Mengingat PBB selama ini sudah dianggap terlalu dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara barat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Dengan BRICS ini, harapan yang mungkin bisa dilakukan Indonesia adalah seperti yang kemarin kita sampaikan dalam diskusi sebelumnya, bahwa Indonesia bisa mengambil peran untuk menjembatani antara Global South dengan Global North. Itu. Tatanan sistem keuangan dunia hari ini, kita tahu bahwa pasca Washington Consensus pada tahun 70, sistem keuangan Amerika tidak dipatok kepada emas. Padahal dalam kesepakatan Bretton Woods pasca Perang Dunia Kedua atau menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, sistem keuangan dunia dipatok dengan standar emas. Konsekuensi dari Washington Consensus itu adalah bahwa Amerika dianggap sebagai penjuru ekonomi dunia, sehingga kemudian bebas mencetak dolar tanpa kolateral emas. Nah, ini kemudian yang membuat dolar itu terweaponisasi. Dolar itu menjadi senjata, karena pada akhirnya ekonomi Amerika sendiri sebenarnya juga di samping dia bebas mencetak emas, sebenarnya juga terjadi namanya bubble ekonomi, karena nilai ekonominya tidak ditopang oleh reserve atau cadangan emas yang suitable, yang sesuai dengan size ekonominya. BRICS sebagai tatanan alternatif melihat bahwa emas merupakan satu standar yang harus diterapkan karena itu adalah satu nilai yang bisa diterapkan di banyak negara dan bisa membuat sistem ekonomi lebih adil dan lebih bisa mengakui atau menyerap aspirasi negara-negara. Seperti contoh saat ini BRICS di dalam melakukan transaksi antar negaranya itu menggunakan currency masing-masing. Tidak menggunakan dolar, tapi menggunakan currency masing-masing. Jadi kalau ada transaksi ekonomi antara negara-negara BRICS, misalnya antara Rusia dengan India, maka India menggunakan rupee, Rusia menggunakan rubel. Nah, ini akan berlangsung dan berlaku bagi semua negara anggota BRICS. Jadi secara alternatif, emas adalah satu kolateral yang akan menjadi kesepakatan bersama, akan menjadi nilai yang diakui secara universal. BRICS tidak sedang bicara tentang de-dolarisasi, walaupun memang mengurangi transaksi dalam bentuk dolar. Jadi berbagai suara tentang de-dolarisasi saya kira itu adalah ketakutan terhadap tatanan alternatif dari fiat money, yaitu dolar yang selama ini digunakan sebagai currency global. Saya kira memang Amerika juga harus belajar menerima kenyataan bahwa dunia hari ini telah bergerak menuju dunia yang multipolar. Dan konsekuensinya adalah mengakui eksistensi berbagai currency yang ditopang secara kuat oleh emas, ditopang secara kuat oleh realitas dan fakta ekonomi yang kuat di negara masing-masing. Jadi dunia tengah bergerak menuju sebuah tatanan sistem keuangan yang organik, yang secara sistem itu bisa menerima dan mengakui keberadaan currency masing-masing. Saya kira pernyataan bahwa BRICS ini akan menggulung dolar atau menghapuskan dolar itu saya kira tidak pas. Tetapi lebih kepada bahwa dunia, seperti kita akui juga dulu bahwa ada euro sebagai alternatif currency bagi dolar. Dan kemudian ini mengilhami banyak negara lain untuk lebih membuat satu sistem alternatif yang bisa proof dengan realitas dunia yang bergerak ke arah multipolar atau multilateral ini. Begini, Tiongkok ini dulu membangun sebuah aliansi yang namanya Shanghai
Cooperation Organization atau SCO yang beranggotakan 5 negara, Shanghai Five itu. Nah, sebenarnya dari Shanghai Five inilah kemudian muncul satu kebutuhan untuk membangun aliansi yang lebih besar lagi. Kalau Shanghai Five ini terdiri dari persekutuan negara-negara antara Cina ya dan negara-negara ex Uni Soviet. Sementara BRICS itu lebih berpotensi membesar karena terdiri dari negara-negara selatan, Global South, negara-negara yang secara potensi ekonomi sangat besar, tapi belum mendapatkan tempatnya dalam panggung ekonomi dunia. Dan ternyata kemudian kesepakatan yang dibangun oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada tahun 2006 itu kemudian menjadi satu challenger bagi tatanan dunia hari ini. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah BRICS ini akan menghapus sistem dunia? Saya kira tidak. BRICS ini justru akan memperkuat tatanan sistem dunia. Karena dengan adanya BRICS ini ada kebutuhan di PBB dengan segala lembaga yang ada di bawahnya, mulai dari IMF, dari namanya World Bank, dan seterusnya, untuk menjadi lebih aspiratif, lebih bisa melihat kebutuhan berdasarkan negara-negara anggota PBB. Kalau kemudian kita bertanya, di mana peran Indonesia di dalam tatanan BRICS ini? Apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS? Atau apakah Indonesia akan bermain di luar itu? Saya kira kita ini sudah terbiasa dengan satu model yang selama ini dikenal dengan model tatanan yang bebas dan aktif. Model yang bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Model yang kita tahu pengalaman-pengalaman pada zaman Bung Karno, pada zaman Pak Harto, terlepas dari afiliasi dan aliansi secara dekatnya, kita tetap mempertahankan politik bebas dan aktif. Artinya kita mungkin di dalam BRICS, kita akan menjadi observer tanpa harus terlibat secara langsung di dalam BRICS, karena kita juga punya kepentingan untuk mereformasi PBB. Jadi, seperti dikatakan berkali-kali bahwa Barat itu harus belajar menerima realitas ini, dan kemudian melihat bahwa multilateralisme adalah sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus menjadi norma bersama, sehingga kita tidak akan berulang kembali pada terjadinya peristiwa Perang Dingin yang kemudian membentuk dunia dalam dua kubu, dua blok itu, blok kapitalis dan blok sosialis. Dalam era baru ini, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa tatanan global ini harus diwarnai oleh satu agenda bersama. Bukan lagi agenda ideologi antara kapitalisme dan sosialisme atau antara komunisme dan kapitalisme, tetapi lebih kepada agenda bersama, yaitu bagaimana kita menyelesaikan berbagai permasalahan kemiskinan, kebodohan, tentang dunia baru yang lebih sehat, dunia baru yang lebih yang mengutamakan kepada etika bersama yang diterima secara global. Indonesia butuh tidak hanya BRICS. Indonesia butuh BRICS, Indonesia butuh PBB, Indonesia butuh Barat, Indonesia butuh Timur. Kita butuh semua. Kenapa? Karena dalam konteks Indonesia sebagai the middle country, negara tengah, negara yang memang setelah sejak awal mendeklarasikan diri sebagai negara yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, kita butuh semuanya sebagai partner. Kita butuh semuanya sebagai partner untuk membangun Indonesia. Seperti kita tahu hari ini, seorang presiden Afrika Selatan misalnya, Presiden Cyril Ramaphosa, itu bicara tentang BRICS adalah bicara tentang bagaimana menarik investasi ke Afrika. Jadi setelah runtuhnya Presiden Muammar Gaddafi di Libya, Afrika Selatan memimpin Afrika. Dan dari situ kemudian Afrika Selatan berusaha menarik capital, menarik investasi dari berbagai negara, tidak hanya dari Cina, tidak hanya dari Rusia, tidak hanya dari negara-negara yang tergabung dalam BRICS, tapi juga negara-negara lain yang membutuhkan Afrika sebagai tempat untuk penanaman modalnya. Nah, Indonesia juga bisa bicara seperti itu, karena konteks kita adalah kepentingan nasional kita. Terlepas kita ada dalam BRICS maupun tidak dalam BRICS, kita punya kepentingan untuk menjadikan posisi Indonesia yang memimpin ASEAN sebagai problem solver
bagi semua permasalahan dunia. Eksistensi BRICS itu penting untuk mereformasi PBB. Eksistensi BRICS sangat vital untuk membuat dunia menjadi lebih adil, lebih menghargai human rights, lebih menghargai keberadaan currency masing-masing, yang kemudian kita bisa memberikan alternatif bagi berbagai problem keuangan antar negara, cross-border payment, bicara tentang investment system, dan seterusnya yang selama ini dicari alternatifnya oleh berbagai otoritas keuangan negara-negara tersebut. Ya, itu wajar karena memang Rusia ini adalah negara penerus dari Uni Soviet yang memiliki imajinasi tentang dominasi juga, memiliki imajinasi tentang memulihkan kembali influence-nya tidak hanya di negara-negara jajahan bekas negara Uni Soviet yang tergabung dalam CIS, Commonwealth of Independent States, tapi juga bagaimana melindungi kepentingannya dari kemungkinan ekspansi NATO dari Barat. Saya kira kalau menyaingi itu, ya itu pasti. Karena memang Uni Soviet atau Rusia itu selalu terbiasa dengan yang namanya enemy. Sama dengan Amerika, Amerika juga terbiasa dengan adanya enemy. Jadi kita jangan tertarik atau jangan terjebak ke dalam kepentingan negara Rusia ataupun negara Amerika di dalam melihat dunia ini. Karena Indonesia ini diharapkan mampu memimpin negara-negara global South yang sebenarnya tidak mau terjebak di dalam permainan membela Amerika atau membela China. Tetapi justru Indonesia harus memimpin global South ini untuk menjadi pihak sendiri, menjadi pihak yang tidak terdikte oleh kepentingan Amerika maupun oleh kepentingan China dan sebagainya termasuk Rusia. Tentu kita memiliki prospek untuk melakukan beberapa partnership ya, baik dengan Indo-Pasifiknya Amerika maupun dengan kepentingan China untuk membentuk suatu global network dalam bentuk Maritime Silk Road, dalam bentuk Global Political Initiative ataupun Global Development Initiative yang selama ini sudah dipropagasikan oleh China, termasuk oleh Rusia dengan upaya untuk menandingi atau menyaingi Amerika dalam berbagai hal, militeri, ekonomi, sistem keuangan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa BRICS ini sesuatu yang positif bagi terciptanya sebuah tatanan dunia yang multilateral, tatanan dunia yang tidak tersentral pada satu kelompok, tatanan dunia yang tidak terdikte oleh satu kepentingan saja. Tetapi kita berusaha untuk bisa membuka kesempatan berkolaborasi, bersinergi dengan banyak negara di dalam berbagai bidang. Karena Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, memiliki base natural resources, base human resources yang saya kira bisa kita bangun kolaborasi dengan semua pihak di dunia ini, tidak hanya BRICS, tapi juga bentuk-bentuk aliansi lain yang sudah ada di dunia ini. Ya, BRICS seperti yang saya sampaikan tadi, dia ini memberi harapan, memberikan inspirasi bahwa there is an alternative. Ada alternatif dari sistem yang dipaksakan oleh global establishment. Itu pentingnya. Jadi BRICS ini memberikan harapan. Karena BRICS ini bersifat parsial, saya mengatakan parsial karena dia hanya bagian dari masyarakat dunia. Sementara kita seharusnya itu punya rumah bersama di dunia ini, jadi rumah humanity, rumah kemanusiaan, rumah yang mengurusi semuanya, yaitu PBB, maka sekali lagi energi dari BRICS ini harus digunakan untuk mereformasi United Nations, mereformasi World Bank, mereformasi IMF, sehingga menjadi betul-betul satu rumah yang melindungi seluruh warganya, satu rumah yang melindungi dan menyerap aspirasi semua negara warganya, sehingga kemudian tidak sia-sia berdirinya BRICS ini bagi kebersamaan yang lebih universal.
saya sebut tadi bahwa BRIC ini tantangannya adalah karena dia ini adalah suatu perkumpulan negara-negara yang rata-rata ada Global South, negara-negara yang developing, negara-negara yang ingin menemukan kembali harga dirinya pasca kolonialisme, maka tantangannya adalah bagaimana kemudian aspirasi ini itu tidak menjebak para negara-negara BRICS membentuk blok baru yang menghancurkan tatanan dunia yang multilateral, yaitu PBB. Kita belajar dari pengalaman Amerika yang berusaha mendikte PBB dan kemudian menghancurkan tatanan ini menjadi tatanan yang sepihak. Karena itu BRICS juga tidak boleh menjadikan bloknya itu mendikte dunia. BRICS justru harus masuk ke dalam satu aspirasi yang meneguhkan multilateralisme, meneguhkan multipolarisme di dalam dunia. Dengan adanya ini, maka kesempatan negara-negara Global South untuk maju itu menjadi lebih besar karena tidak terpancing pada konteks militeri, tidak terpancing pada konteks pertandingan antar negara yang kemudian menggerus semua potensi sumber dayanya, tapi justru bagaimana kita memaksimalkan sumber daya tersebut untuk kemajuan bersama yang lebih sinergis, kemajuan bersama yang lebih bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Jadi jangan sampai BRICS terjebak ke dalam blocking mindset yang mengulangi tragedi dalam perang dingin antara blok sosialis dan blok kapitalis. BRICS bukan persekutuan negara-negara sosialis, bukan negara-negara komunis, tapi negara-negara yang ingin mendapatkan pengakuan, negara-negara yang ingin aspirasinya itu didengar oleh sistem dunia dan kemudian tercipta satu tatanan yang lebih multipolar dan menghargai sistem yang berlaku di semua negara tersebut. Memang SWIFT ini adalah sistem keuangan dunia yang didominasi oleh Western establishment. Karena itu, ini yang digunakan untuk memberikan sanksi bagi negara-negara yang contoh di Afrika adalah negara-negara yang pasca kudeta kemarin. Semakin banyak negara yang diberi sanksi oleh SWIFT, oleh Western establishment, maka akan membuka kesempatan bagi negara tersebut untuk membuat alternatifnya. Dan itulah yang ditangkap oleh Rusia, bahwa BRICS harus membentuk satu sistem keuangan, sistem transfer yang berbeda dengan SWIFT. Nah, ini yang saya kira sedang digodok oleh Putin, digodok oleh negara-negara peserta BRICS agar tadi bisa lebih friendly dengan currency masing-masing, lebih friendly dengan menyerap kepentingan keuangan negara-negara tersebut. Dan juga kita tahu dua konflik besar yang tengah terjadi hari ini, yaitu perang Ukraina dan krisis di Timur Tengah, itu juga menjadi satu konteks yang luar biasa tentang bagaimana hegemoni itu terus dilawan, terus mendapatkan penolakan, dan itu terjadi secara luar biasa karena krisis yang terjadi di Ukraina-Rusia ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, sama juga di Palestina, Israel ini sudah melampaui 1 tahun dan ini memakan korban yang luar biasa. Saya kira ini adalah satu hal yang harus disikapi oleh BRICS dan juga harus disikapi oleh negara-negara yang seperti Amerika yang mau tidak mau juga harus memberikan jawaban bagi krisis tersebut. Ketika Prabowo memutuskan Indonesia bergabung dalam BRICS, maka ada satu celah yang hilang bagi Indonesia, yaitu Indonesia masuk di dalam yang tadi saya katakan, masuk dalam satu blok yang akan kehilangan kesempatan di blok yang lain. Dalam konteks Indonesia, menurut saya Indonesia tidak harus menjadi anggota BRICS, cukup menjadi observer atau pengamat statusnya, karena kita sedang tidak masuk dalam blok-blok itu. Kita punya kepentingan juga untuk membuat ASEAN itu sebagai kawasan yang netral. Manakala kita terlibat dalam blok-blok tersebut tanpa kemudian mempertimbangkan aspek yang lain, kita kehilangan kesempatan. Kita akan kehilangan opportunity untuk menjadi jembatan bagi permasalahan-permasalahan di dunia. Oke, di sana ada India ya. India yang sebenarnya juga memiliki persekutuan dengan Amerika atau negara-negara lain yang hari ini juga masuk ke BRICS seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Saudi Arabia.
Tetapi konteks Indonesia agak berbeda karena kita sedang dalam posisi pertama adalah memberikan solusi bagi krisis yang terjadi di Laut Cina Selatan, krisis yang terjadi di dunia Islam, dan krisis yang terjadi di berbagai dunia lainnya yang memerlukan pihak penengah, memerlukan pihak tengah yang bisa menjembatani, yang bisa memberikan solusi akhir saat dunia semakin terpolarisasi. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan posisi untuk merayakan kembali konferensi Asia Afrika tahun depan dan gerakan non-blok yang nyata-nyata adalah pionir dari gerakan di Global South, negara-negara postkolonial yang selama ini menjadi bagian integral dari politik luar negeri Indonesia, baik di era Bung Karno maupun di era Pak Harto. Nah, hari ini Prabowo memiliki kesempatan untuk menggabungkan dua wisdom yang ada di dalam tradisi sejarah Indonesia, yaitu wisdomnya Bung Karno yang mengendalikan dan menyatukan negara-negara postkolonial dan Pak Harto yang menjadikan negara-negara itu ada alternatif sebagai gerakan non-blok yang tidak terlibat dalam perang dingin yang melibatkan blok barat dan blok timur. Saya kira peran ini tidak akan banyak berubah karena kita melihat bahwa BRICS itu semakin masuk ke dalam blocking mindset, blocking power, sama juga ketika dulu dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur. Saya kira Indonesia harus menyatukan kembali negara-negara Asia Afrika, Global South di dalam perayaan di dalam perayaan konferensi Afrika yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi 75 tahun Asia Afrika harus ditandai dengan penegasan sikap Indonesia di dalam melihat berbagai permasalahan dunia itu. Itu ya. Bagi Indonesia sebenarnya observer itu adalah posisi yang mungkin, bukan member. Kalau member nanti kita akan betul-betul masuk ke dalam persekutuan baru itu. Dalam posisi observer kita sudah cukup dengan potensi itu untuk mengeksplorasi atau untuk membangun kerjasama. Kan toh selama ini misalnya sumber-sumber energi di Timur Tengah yaitu Iran, Qatar, Emirat, dan Saudi itu sudah memiliki afiliasi masing-masing. Demikian juga dengan Saudi dengan masuk ke BRICS hari ini bersama Iran dan Emirat dan Mesir itu menandai bahwa BRICS sebenarnya sedang mengalami proses kalau saya katakan adalah counter operation-nya, yaitu bahwa Amerika misalnya dengan proksinya yaitu Saudi dan Emirat dan Mesir tengah berusaha untuk mencegah agar BRICS menjadi satu kekuatan kontra dari global establishment. Jadi menurut saya sekali lagi kita harus ingat bahwa yang perlu kita lakukan adalah mendorong agar United Nations itu mengalami total reformasi menyeluruh, sehingga PBB tidak lagi berada di tangan satu negara. PBB harus menjadi satu tatanan bersama sehingga dalam konteks penyelesaian berbagai permasalahan antar negara itu diakui sebagai satu-satunya entitas yang bisa menjadi jembatan sekaligus bisa menjadi jaminan bagi terjadinya perdamaian dunia. Ya, bagi Indonesia, ekspansi BRICS itu adalah tantangan. Kenapa? Jadi, kalau kita bicara tentang historical background Indonesia, Indonesia itu memiliki legacy yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika dan non-blok, gerakan non-blok. Yang mana seharusnya peran itu diambil dan dimainkan oleh Indonesia. Jadi ekspansi BRICS atau perluasan BRICS ini tantangan bagi Indonesia untuk mengisi agendanya. Apakah kemudian membentuk entitas baru yang kita bikin payung baru yang namanya alumni konferensi Asia Afrika atau alumni GNB menjadi satu karena Prabowo ini memiliki historical background juga yang bisa menyatukan dua-duanya. Pak Mitro, bapaknya Pak Harto, bapaknya Pak Prabowo adalah pejabat di era Bung Karno. Kemudian beliau sendiri adalah menantunya Pak Harto dan hari ini mendapat kesempatan untuk membangun rekonsiliasi nasional
membangun rekonsiliasi antara Orde Baru dan Orde Lama. Dan itu potensial sekali sebagai landasan kita untuk mengambil kembali atau mengklaim kembali influence Indonesia pada zaman Bung Karno dan zaman Pak Harto. Saya kira dalam politik global, historical background dan influence sangat penting karena kita bisa memberikan contoh-contoh, kita bisa memberikan arah bagi dunia yang tengah mengalami kecenderungan untuk mengalami pengkutupan atau polarisasi yang ke depan akan sangat berbahaya bagi perdamaian dunia. Saya kira itu.